wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khalafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketegangan kini meningkat antara Cina dan Filipina sehubungan dengan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Sengketa tersebut dapat menimbulkan rasa cemas di Asia Tenggara sekaligus mendorong Filipina untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, kata para analis. Apa yang dilakukan Cina adalah menempatkan Filipina pada posisi yang tidak dapat menurunkan eskalasi tanpa mempertaruhkan penghinaan internasional. Sehingga Filipina sekarang bertindak dengan cara yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan, kata Justin Bakwisal, seorang analis geopolitik yang berbasis di Manila, kepada VOA dalam sebuah wawancara telepon. Siapa pemilik sah Laut Cina Selatan? Bagaimana peta konflik Laut Cina Selatan 2023? Negara apa saja yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis Geopolitical Institute Bung Hasbi Azwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik. Nah, baik, Bung Hasbi. Lagi-lagi ketegangan Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina terus berulang. Sebelumnya terjadi insiden di antara pasukan penjaga pantai kembali terjadi di Laut Cina Selatan tersebut. Apakah konflik itu bisa dijadikan alasan Amerika Serikat mengerahkan pasukannya untuk terlibat perang di kawasan tersebut, Bung Hasbi? Ya, kalau apakah Amerika mungkin untuk mengerahkan, ya saya kira mungkin saja ya. Melihat potensi yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan, yang menjadi jalur transportasi utama dari wilayah barat atau dari laut Samudra Hindia, ya, dan negara-negara yang ada di sekitar situ, termasuk Timur Tengah, kemudian Eropa, termasuk Amerika Serikat. Jadi salah satu Laut Cina Selatan itu adalah wilayah yang termasuk yang paling sibuk di dunia gitu. Kenapa? Karena Laut Cina Selatan itu kan adalah dia akan wilayah yang menghubungkan antara negara-negara besar, baik dari Eropa, Timur Tengah sampai ke Asia Timur, dan dengan perekonomian juga yang sangat tinggi gitu. Nah, ini membuat Laut Cina Selatan menjadi sangat strategis. Nah, karena sangat strategis, maka potensi pertarungan negara-negara inti itu menjadi sangat besar. Dan kita lihat bahwa hegemon utama di wilayah Asia Pasifik sejak Perang Dingin itu Amerika Serikat gitu. Dan Amerika punya banyak sekutu di wilayah Asia Tenggara, termasuk di negara-negara Asia Pasifik, termasuk di Asia Timur, ada Jepang, ada Korea Selatan di sana gitu. Dan Amerika Serikat punya hubungan ekonomi, hubungan politik, militer, dan hubungan strategis dengan banyak negara di wilayah Asia Tenggara maupun Asia Timur. Itu artinya bahwa Amerika Serikat harus menjaga kawasan ini untuk tetap berada di wilayah atau berada di pihak Amerika Serikat. Dan Amerika tidak ingin wilayah ini jatuh ke tangan musuh-musuh Amerika Serikat. Dan saat ini yang sedang naik daun dan juga berjuang untuk menjadi negara superpower itu adalah Cina gitu. Apalagi sejak tahun 2012 ya, di era setelah Xi Jinping mendeklarasikan One Belt One Road atau Road Initiative, Belt and Road Initiative misalnya, secara otomatis Cina juga harus mengamankan wilayah Laut Cina Selatan karena sebagian besar dari import bahan baku minyak dan gas Cina itu berasal dari wilayah atau melalui wilayah Laut Cina Selatan. Sehingga ya Cina mati-matian akhirnya menjaga Laut Cina Selatan. Itu makanya kalau kita lihat Cina
itu akhirnya mengklaim ya Laut Cina Selatan itu dengan alasan historis bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dash Line atau 9 garis titik itu adalah wilayah Laut Cina Selatan. Tapi yang terjadi adalah ya konflik. Kenapa? Karena klaim dari Cina itu tumpang tindih dengan klaim negara-negara yang ada di sekitar Laut Cina Selatan gitu. Seperti apa? Brunei, Malaysia, Filipina termasuk Indonesia yang ada di sana. Nah, dan Cina dengan keyakinannya itu akhirnya menjadi sangat agresif ya, karena Cina berupaya untuk melakukan bukan hanya eksplorasi sumber daya alam, tapi juga membangun pertahanan di wilayah Laut Cina Selatan. Dan itu dianggap oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Jepang dan Korea Selatan sebagai tindakan agresif. Makanya wajar ketika kita lihat uh, berbagai negara yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan itu ramai-ramai meningkatkan pertahanannya gitu. Termasuk ramai-ramai bekerja sama dengan Amerika Serikat, meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat untuk bisa menjaga kedaulatan negara mereka dari agresivitas Cina. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin terjadi peperangan di waktu dekat ini gitu dengan kondisi ini? Kalau saya lihat hubungan antara negara Asia Tenggara termasuk Indonesia bahkan Filipina ya, secara politik itu berada dalam kondisi perang dingin ya tanda kutip gitu. Jadi terjadi ketegangan dalam aspek politik, tapi dari sisi yang lain dalam aspek ekonomi itu hubungannya sangat hangat sekali gitu. Ya, secara politik sangat dingin, tegang, tapi secara ekonomi sangat hangat. Makanya kalau kita lihat data misalnya sampai hari ini Asia Tenggara itu adalah salah satu mitra atau Cina itu adalah salah satu mitra investasi dan perdagangan terbesar Asia Tenggara. Termasuk juga Filipina ya. Filipina itu mitra dagang utamanya itu adalah Cina gitu. Itu dari situ saya melihat bahwa perang antara kedua negara dengan sengketa wilayah ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini gitu. Kalau ditanya apakah Amerika akan datang ya secara apa di atas kertas ya karena sudah ada perjanjian pertahanan antara Amerika dan Filipina bisa saja terjadi di atas kertas Amerika bertanggung jawab untuk membantu Filipina ketika terjadi peperangan. Tapi melihat realitas politik yang terjadi dan hubungan antara Filipina dan Cina, saya kira tidak akan terjadi perang. Gitu. Jadi kalau ketegangan ya ketegangan sudah sering terjadi antara negara-negara Asia Tenggara dengan Cina. Tapi ketegangan itu tidak akan sampai pada level di mana akan terjadi ledakan dan kemudian perang. Itu Bung Anggi. Ya. Baik, Bung Hasbi. Amerika mengklaim berkewajiban membantu Filipina karena ada perjanjian pertahanan pada 1951. Seperti Filipina, Amerika juga menuding tindakan Cina melanggar hukum internasional. Sementara tindakan Filipina disebut Washington sudah sesuai hukum. Apakah sifat ofensif Cina maupun Amerika menyiratkan kesiapan mereka berperang, Bu Hasbi? Ya, Cina berapa dekade terakhir itu kan meningkatkan militer menjadi negara kedua military spendingnya negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat ya. Ini artinya bahwa ya Cina melakukan militerisasi dan ini berarti bahwa Cina siap berperang kapan saja. Gitu kira-kira. Satu. Yang kedua, negara-negara Asia Tenggara dengan merespon militerisasi Cina di wilayah Cina Selatan itu juga bersiap-siap perang gitu. Nah, cuma seperti yang saya bilang tadi, Cina berhadapan dengan negara-negara Asia Tenggara, apalagi di situ ada ASEAN ya, itu telah berkomunikasi sejak lama sekali terkait dengan Laut Cina Selatan. Jadi isu Laut Cina Selatan bukan isu yang baru dan kontak yang intens antara Cina dengan negara ASEAN dan komitmen-komitmen yang terjadi antara kedua belah pihak itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya selalu mengedepankan apa pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya persuasif atau pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya dialog ya atau damai dibanding pendekatan-pendekatan yang sifatnya konfrontatif. Nah, itu yang kita lihat ya secara formal gitu, organisasional. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, Cina juga
misalnya dalam peristiwa ini ya, dalam peristiwa penembakan melalui water cannon ya, apa kapal eh, kapal militer Filipina ke wilayah perbatasan tadi, yang direspon keras oleh Filipina, kemudian direspon keras oleh Australia, termasuk Amerika Serikat. Nah, setelah terjadi kecaman, Cina itu sebenarnya merespon dengan respon yang sangat kompromistis ya. Itu Cina mengatakan bahwa kami ingin berdialog dengan sehat dengan Filipina. Kami tidak ingin terjadi konflik atau kita tidak ingin terjadi eskalasi yang tinggi dengan Filipina. Itu pernyataan dari Wang Yi, Menteri Luar Negeri Cina. Kemudian juga direspon oleh pihak Kementerian Luar Negeri Filipina. Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa kami tidak sedang ingin mengajak Cina berperang. Gitu. Kami tidak sedang ingin mengajak Cina berperang. Yang kami lakukan adalah bahwa kami ingin memperjuangkan kedaulatan negara kami. Gitu. Jadi kami tidak sedang ingin mengobarkan perang. Jadi terlihat sekali dari pernyataan-pernyataan pejabat tinggi antara kedua negara, baik Kementerian Luar Negeri Cina maupun Kementerian Luar Negeri Filipina, bahwa ketegangan yang terjadi antara Filipina dan Cina dalam konteks yang terjadi beberapa waktu kemarin itu bukan dalam kerangka untuk mengobarkan peperangan. Artinya ketegangan ini itu masih terkontrol, masih under control gitu. Baik dari pihak Cina maupun dari pihak Filipina. Kenapa demikian? Karena saya kira Cina juga tahu sekali bahwa Filipina ini ada Amerika Serikat di belakangnya gitu. Dan Amerika masih punya power yang sangat besar dan masih punya banyak, kalau dibandingkan dengan Cina ya, mitra strategi secara politik dan militer Amerika di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur itu lebih banyak daripada Cina. Walaupun secara ekonomi Cina itu banyak melakukan investasi dan perdagangan dengan banyak negara di Asia Tenggara, tapi itu cuma dalam level ekonomi gitu. Secara politik dan militer, Amerika yang masih dominan gitu. Cina sangat paham itu, sehingga Cina tidak akan berani melakukan peningkatan eskalasi atau agresivitas. Bahkan Cina sering mengatakan bahwa upaya-upaya pengamanan atau upaya-upaya militerisasi Laut Cina Selatan itu sebenarnya dalam rangka defensif, bukan dalam rangka ofensif. Nah, itu bahasa Cina gitu. Ya, tapi bagaimanapun juga dalam hubungan politik antar negara itu kan ketika sebuah negara meningkatkan eskalasi militernya, apapun alasannya, negara lain itu akan memahami bahwa ini adalah ofensif. Nah, gitu. Walaupun China mengatakan ini defensif, negara lain akan mempersepsikan bahwa itu adalah upaya ofensif dan itu adalah ancaman buat negara mereka. Nah, wajar ketika Filipina dan berbagai negara yang lain itu semakin mempererat hubungan kerjasama militer mereka dengan negara-negara berpower yang lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi saya kira itu ada beberapa faktor yang membuat perang tidak akan terjadi. Ya. Satu, Cina tahu betul siapa yang ada di balik Filipina. Dia akan siap membantu Filipina. Ya, kemarin itu yang kecam itu kan bukan hanya Filipina, tapi juga Amerika Serikat, Australia, termasuk Jepang gitu mengecam. Itu artinya banyak Filipina punya banyak support di belakang dan negara-negara besar, khususnya negara-negara anggota NATO gitu. Di sisi yang lain, Filipina juga tidak mau mengambil resiko karena Cina itu seperti saya katakan tadi, Cina adalah mitra dagang terbesarnya Filipina. Filipina banyak sekali mengekspor produk-produk pertanian dan buah-buahan ke Cina gitu. Demikian saya kira Bu Andi. Baik, Bung Hasbi. Kemudian ketegangan ternyata terus berulang terjadi kala ASEAN dan Cina tidak kunjung merampungkan pembahasan COC di Laut Cina Selatan. Setelah 21 tahun berunding, tidak ada tanda perundingan akan selesai. Apakah nyaris tidak ada mekanisme apapun untuk mengelola konflik, Bung Hasbi? Sebenarnya tahun 2012 ya kalau tidak salah itu ada deklarasi kesepakatan antara ASEAN dan Cina gitu. Saya sempat mengakses itu ya. Dan dari kesepakatan itu sebenarnya terlihat eh, apa namanya itu nampaknya jadi kayak ini ya, jadi kayak kesepakatan kesepakatan sementara sembari mendiskusikan Code of Conduct tadi atau COC tadi gitu. Jadi ada kesepakatan yang ditandatangani itu di eranya Presiden SBY kalau tidak salah. Di situ waktu itu menterinya adalah Menteri Luar Negerinya adalah Hasan Wirayuda. Itu ada sebuah kesepakatan antara ASEAN dan Cina untuk
menjamin stabilitas dan keamanan di wilayah Laut Cina Selatan. Satu. Dan setiap, di situ juga dijelaskan bahwa setiap dispute atau perselisihan yang terjadi antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara itu diadres atau itu dihadapi, ditangani dengan pendekatan yang sifatnya peaceful atau negosiasi yang damai, bukan dengan pendekatan militeristik. Itu ada pernyataan seperti itu. Termasuk juga dijelaskan bahwa wilayah-wilayah sengketa itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya saintifik, ya penelitian, itu boleh digunakan oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya ada, Bung Anggi, apa namanya, ada aturan yang disepakati oleh dan ada prinsip yang disepakati oleh ASEAN termasuk Cina dalam mengelola konflik atau perselisihan yang terjadi. Nah, tapi apa yang membuat apa namanya, kesepakatan ini atau prinsip-prinsip ini itu tidak efektif berjalan karena ya pihak Cina sendiri ya sebenarnya agresif gitu. Yang agresif ya. Pihak Cina sendiri yang agresif dan provokatif. Seperti yang kemarin Filipina kan. Ini kan di wilayahnya Filipina sebenarnya gitu. Jadi yang wilayah eh, jadi ada satu kepulauan di sebelah barat Cina. Di situ ada banyak apa namanya pulau-pulau kecil gitu, termasuk terumbu karang yang luas di sana. Dan yang terakhir itu kan beberapa hari kemarin ya di Second Thomas Shoal itu di Second Thomas Shoal itu adalah sebuah terumbu karang yang luasnya sekitar 15 kilo kali 8, 15 kali 8 kilo. Di situ di sekitar situ kan ada kapal perang tua, udah kapal perang itu udah penuh dengan karat gitu. Dan itu dijadikan oleh Filipina sebagai apa namanya, sebagai alat pantau militernya lah gitu, pertahanan luar kira-kira gitu. Nah ini wilayah ini tuh kan yang Thomas yang Second Thomas Shoal itu kan cuma 120 apa 120 mil dari Filipina. Nah, 120 mil itu kan artinya masih di dalam wilayah kedaulatannya Filipina. Karena di hukum laut itu internasional disebutkan bahwa batas kedaulatan laut sebuah negara itu sampai jarak 200 mil gitu. Nah, Second Thomas Shoal ini itu masih 120 mil, artinya masih sangat jauh gitu dari wilayah terluar yang disengketakan. Nah, si tentara Filipina ini kan ada kapal militernya Filipina ini kan akan membawa logistik ke Second Thomas Shoal itu gitu. Nah, kemudian ditembak dengan water cannon atau senjata air atau oleh Cina, oleh penjaga laut Cina. Nah, ini kan provokatif. Nah, tindakan-tindakan provokatif Cina termasuk juga di Indonesia ya, di wilayah Natuna Utara yang juga diklaim oleh Cina. Cina kan juga banyak sekali melakukan provokasi di sana dengan kapal perang mereka, dengan nelayan mereka misalnya, dengan kapal nelayan mereka. Nah, itu membuat akhirnya meskipun ada kesepakatan antara ASEAN dan Cina, tapi dengan sikap agresifnya Cina seperti itu, selalu melanggar, itu yang membuat akhirnya negara-negara di Asia Tenggara itu juga akhirnya meningkatkan ininya defensif strateginya gitu dengan kerjasama dengan Amerika Serikat melakukan latihan perang dan seterusnya. Yang itu juga secara otomatis dikecam kan sama Cina bahwa kenapa kok begini, kenapa begitu. Jadi menurut saya sikap Cina sendiri, makanya COC itu tidak bisa selesai karena framework atau cara pandang untuk menetapkan itu berbeda antara Cina dan negara ASEAN. Dan bisa jadi juga tidak selesai karena ya ASEAN juga memandang bahwa Cina walaupun ada COC, tetap Cina agresif. Tetap Cina juga melanggar gitu. Nah gitu kira-kira Bung Anggi. Baik, kemudian mengapa Laut Cina Selatan menjadi rebutan banyak negara? Bagaimana seharusnya posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan?
Dan terakhir, bagaimana seharusnya strategi pertahanan maritim Indonesia di tengah dinamika konflik Laut Cina Selatan, Bung Hasbi? Ya, saya pertanyaan pertama tadi sudah saya sebutkan ya bahwa Laut Cina Selatan itu sangat strategis. Eh, Jepang, Korea Selatan, masuk Cina itu eh, bahan-bahan baku ekspor impor mereka itu sebagian besar melalui jalur itu satu. Yang kedua, bagaimana seharusnya peran Indonesia? Ya, eh, peran Indonesia sekarang itu, kalau menurut saya itu sangat bergantung kepada kapasitas politiknya Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu kan negara middle power ya. Negara middle power itu artinya secara ekonomi juga tidak dominan, secara politik juga tidak dominan, sehingga Indonesia hanya mampu mengambil langkah-langkah yang juga moderat gitu, tidak bisa mengambil sikap yang seharusnya, yang sebenarnya. Kenapa? Karena dengan uh, kekuatan yang Indonesia miliki. Apalagi Indonesia ini di tengah-tengah di tengah-tengah ini, di tengah-tengah negara besar yang saling bersaing gitu, yang memperebutkan Indonesia sendiri. Ada Amerika Serikat dengan dominasi militer politiknya gitu secara global, dan ada Cina yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk pembangunan ekonomi Indonesia dengan jarak yang lebih dekat tentunya dengan Amerika Serikat, dan Cina lebih royal ya dari Amerika Serikat khususnya dalam aspek perdagangan dan investasi. Nah, sehingga Indonesia tidak bisa berbuat banyak ya. Negara middle power ketika berhadapan dengan negara superpower atau great power otomatis akan nunduk ya, tidak akan bisa berbuat lebih banyak. Indonesia hanya bisa berbuat lebih banyak ketika Indonesia merubah status dari negara middle power menjadi negara superpower. Nah, tentunya langkahnya adalah ya mengembangkan ekonomi secara ekonominya menjadi ekonomi maju, develop ekonomi, ya bukan hanya developing ekonomi, tapi juga develop ya negara yang secara ekonomi besar. Dan yang kedua adalah harus berdampak pada peningkatan industri militer dan pertahanan gitu. Dan itu mengharuskan adanya independensi, adanya membangun kekuatan militer secara strategis. Jadi pesawat tempur, tank, kemudian rudal-rudal jarak jauh, bahkan termasuk membangun kota nuklir gitu yang besar, yang kalau 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 bisa itu mengungguli negara-negara superpower. Nah, ketika Indonesia berada dalam level superpower itulah Indonesia bisa melakukan tindakan yang lebih gitu. Tapi kalau dalam posisi yang masih sangat middle power, Indonesia uh, hanya bisa bertutur, hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mengajak gitu ya. Ayo kita menghindari konflik, ayo kita berdamai, ayo kita jangan perang, ayo kita yang ini. Nah, kalau dalam hadis itu kan dikatakan ya bahwa beramal ma'ruf nahi mungkar itu ada tiga, ya kan? Dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Nah, kapan dengan tangan bisa dilakukan? Kalau kita punya power lebih gitu. Tapi kalau kita tidak punya power lebih, maka ya paling cuma bisa lisan. Nah, Indonesia itu hanya bisa lisan. Kenapa? Karena Indonesia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, yang lebih real, karena kekuatan yang Indonesia punya memang cuma bisa seperti itu. Nah, kapan Indonesia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui tangan, melalui kekuatan, ketika Indonesia punya kekuatan yang mengungguli negara-negara yang superpower yang ada sekarang ini. Gitu. Dan itu saya kira tidak bisa, Indonesia tidak akan meraih superpower ketika, ya contoh lah misalnya ya, kita beberapa kali dipecundangi oleh Cina gitu pada saat Cina datang membawa dengan patroli militer lautnya, kemudian nelayan yang mencuri eh, ikan di perairan kita, dan katanya nih kabarnya tentara kita tidak mampu menjangkau mereka karena mereka punya teknologi yang lebih canggih dari kita. Itulah kira-kira gambaran bedanya negara dengan kekuatan superpower atau great power dengan negara yang middle power gitu ya. Kan saya nggak tahu sekarang nih kondisi militer kita, tapi ada beberapa waktu yang lalu kan sering disampaikan gitu bahwa kapal selam kita itu kekuatannya, kapal selam kita itu kita ambil dari kapal selam negara-negara besar yang hasil dari Perang Dunia Kedua, yang sudah rusak, yang sudah teknologinya sangat jauh terbelakang, bahkan tenggelam sebelum perang dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah
hal yang menyedihkan sekali dan tidak mungkin Indonesia bisa berbuat banyak dengan kondisi kekuatan militer yang sangat lemah. Tanpa bisa memproduksi kekuatan militer sendiri yang canggih, yang memiliki teknologi yang canggih, sama dengan negara-negara superpower yang ada. Demikian, Bung Anggi, penjelasan saya. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya terkait konflik antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.